Halo, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini, aku akan berbagi pengalaman pribadi yang aku alami mengenai modus penipuan baru yang mengatasnamakan aplikasi Dana. Bagaimana penipuannya? Simak terus videoku ya. Oke, aku akan menjelaskan kronologi terjadinya penipuan ini. Beberapa hari yang lalu, aku mendapatkan chat WhatsApp dari nomor nggak dikenal yang mengaku sebagai karyawan dari Dana. Sebenarnya chatnya tersebut sudah aku hapus karena jujur aku kesal dan risih banget mendapatkan chat dari nomor yang gak dikenal. Terus sampai telepon aku berulang kali menggunakan nomor yang berbeda gitu ya. Dan akhirnya aku blokir dan hapus chatnya. Namun sebelumnya aku sudah pernah men-screenshotnya, jadi nanti aku akan tunjukkan isi chat tersebut ke kalian. Aku akan tunjukkan nomor si penipu itu yang telepon aku kemarin ya. Ini nomornya. Ini nomornya ya. Bisa kalian lihat. Awalan nomor di depannya itu sama-sama 0813, cuman 8 angka digit di belakangnya aja yang berbeda gitu ya. Nah, hal kayak gini nih yang perlu kalian curigai dan perlu waspada gitu ya. Karena yang namanya akun resmi atau kontak resmi dari suatu perusahaan itu nggak akan pernah menelpon kita duluan melalui WhatsApp ya, dan nggak pernah ceritanya ada kontak dari perusahaan resmi itu lebih dari satu. Pasti kontak resmi itu cuman satu gitu, nggak ada dua, nggak ada tiga ataupun selebihnya ya. Jadi kalau sudah ada dua kontak kayak gini ngaku-ngaku dari Dana, terus nelpon pula melalui WhatsApp gitu ya, aduh, itu bisa dipastikan adalah penipuan ya. Sudah jelas-jelas penipuan. Jadi kalau ada yang telepon, abaikan dan jangan diangkat. Kalau perlu langsung blokir aja gitu ya, demi keamanan. Nah, ini ya bisa dilihat nomornya nih. Tuh, aku sudah ngeblokir nomor penipu tersebut, sudah aku hapus juga chatnya karena risih. Ini juga udah aku blokir dan sudah aku hapus chatnya ya. Jadi, berwaspadalah kalian terhadap nomor-nomor mencurigakan. Oke, aku akan kasih tunjuk ke kalian isi chat penipu tersebut. Nah, ini adalah isi chat penipu tersebut ya. Memakai foto Dana, terus nomor yang gak dikenal juga, dan yang perlu digarisbawahi dan yang perlu diperhatikan adalah penipu ini mengirimkan dokumen berjudul Dana berformat APK. Yaps, ini yang perlu diwaspadai. Sudahlah ngaku-ngaku dari karyawan Dana gitu ya, terus bilang adanya transaksi yang tidak wajar, akun kita dibekukan, terus ngirim dokumen format APK lagi yang kayak gini. Udah dipastikan kalau yang kayak gini adalah penipuan. Jadi harus berwaspada dan hati-hati. Ya, jangan pernah mengeklik format APK dari nomor nggak dikenal, karena jika kalian ngeklik terus kalian izinkan, aplikasi penipuan ini bisa meretas data pribadi kita, bisa membaca kode OTP, PIN, ataupun yang lainnya melalui background aplikasi yang kita install di handphone kita gitu. Jadi jangan pernah mengeklik, abaikan saja dan blokir ya pesan-pesan dari nomor yang gak dikenal. Aku pun jujur awalnya aku kaget ya dengan pesan dia yang ini yang bilang bahwa akunku dibekukan gitu. Karena aku ngerasa akun Danaku baik-baik saja sebelumnya, gak pernah melakukan transaksi yang tidak wajar ataupun aktivitas lainnya yang tidak wajar. Aku ngerasa akun Danaku selama ini oke-oke aja gitu ya, nggak pernah terlogout sendiri, dan aku pun juga nggak pernah merasa logout akun Dana. Jadi selama ini aku ngerasa akun Danaku ya login aja gitu, dalam kondisi login gitu ya. Dan untuk membuktikan omongan si penipu ini benar atau enggak, karena aku penasaran, akhirnya aku coba login akun Danaku gitu ya. Dan ternyata omongan si penipu itu benar gitu ya, akun Danaku nggak bisa login, bermasalah gitu. Jadi keterangannya tuh kayak gini, akunmu belum bisa dipakai, kamu akan otomatis keluar dari akunmu, hubungi kami atau email ke help@dana.id. Nah, ternyata benar gitu ya, akunku nggak bisa masuk dan nggak bisa login.
terkendala gitu, dibekukan lah gitu ya istilahnya. Sontak aku langsung kaget, panik gitu ya, karena aku benar-benar nggak percaya dengan apa yang terjadi pada akun Danaku. Karena sebelumnya aku ngerasa akun Danaku baik-baik saja gitu, tapi aku berusaha untuk tetap tenang, berpikir lebih jernih lagi, dan jangan panik gitu ya, dan jangan terpengaruh sama nomor si penipu tersebut gitu ya, karena bisa jadi ini adalah suatu permainan dari dia gitu ya, agar kita percaya bahwa akun kita dibekukan gitu ya, padahal kita nggak ngelakuinnya gitu. Nah, jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menghubungi kontak resminya Dana ke email ini, help@dana.id. Nah, jadi langsung saja buka Gmail ya, buka Gmail, terus kita kirim kendala atau permasalahan kita ya. Ini sebelumnya aku udah menjadikan draft. Kita kirim permasalahan kita ke pihak kontak resmi Dana tadi yang ini, help@dana.id, yang bernamakan Dana Care gitu ya. Nah, untuk judulnya atau subjeknya bisa kalian sesuaikan aja. Kalau aku sih seperti ini ya, permasalahan akun Dana yang dibekukan. Nah, untuk pesannya bisa disesuaikan juga, tapi kalau kalian mau ngikutin format dari aku juga nggak apa-apa gitu. Sesuaikan aja dengan permasalahan kalian yang kalian alami. Kalau aku sih seperti ini ya. Nah, dan jangan lupa juga sebagai bukti lampirkan foto gitu ya, atau screenshot dari permasalahan akun Dana kalian yang seperti ini. Ini untuk memperkuat penyelesaian proses pelaporan permasalahan kalian ke customer service Dana. Jika sudah kalian masukkan beberapa hal seperti ini, nanti kalian tinggal klik kirim aja gitu ya, di pojok kanan paling atas itu nanti ada, karena ini draft jadi aku nggak bisa tunjukkan ke kalian gitu ya. Jadi nanti kalian tinggal klik kirim aja. Setelah itu tunggu respon dari Dana, dan kalian harus sabar gitu ya menunggu respon dari Dana, karena ini nggak langsung cepat auto respon, jadi ya harus sabar menunggu beberapa menit gitu baru nanti direspon sama pihak customer service Dana gitu. Tapi ya pengalaman pribadi aku sendiri sih mengenai permasalahan ini ya, dibekukannya itu nggak lama sih. Jadi dia tuh ternyata cuman dibekukan sementara guys, nggak permanen gitu. Jadi cuman sekitar 1 jam lah. Jadi nanti setelah 1 jam baru kita bisa login kembali gitu ya ke akun Dana kita gitu ya. Dan kemarin itu setelah aku coba setelah 1 jam, dan akhirnya aku mencoba login kembali ke akun Danaku, dan alhamdulillah akhirnya bisa aktif kembali gitu ya. Aku bisa masuk kembali ke akun Danaku. Nah, ini buktinya gitu ya. Ini buktinya kemarin ya. Aku bisa login kembali ke akun Danaku, mendapatkan pemberitahuan dari pihak Dana bahwa, "Hai Salsa Maulidia, akun Dana kamu sudah lepas dari pembekuan dan bisa dipakai kembali seperti biasa." Nah, di sini aku langsung senang banget gitu ya. Aku ngerasa bisa bebas ya dari tindakan penipuan-penipuan tersebut gitu ya. Dan setelah itu aku langsung mengamankan uang-uang aku di Dana, dan akhirnya langsung aku transfer ke rekening bank aku gitu ya. Ada uang di Dana aku sebesar 1 juta lebih, dan akhirnya langsung aku transfer gitu ya, karena ya untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti ini lagi gitu loh. Dan aku juga nggak mau ribet sih, jadi ya langsung aku amankan saja lah gitu ya. Dan ya jadi begitulah pengalaman aku mengenai modus penipuan Dana ini. Dan aku pun bertanya-tanya ya pada awalnya, kenapa akun Dana aku bisa dibekukan sementara gitu. Dan setelah aku cari-cari gitu ya di YouTube melalui video-video orang lain, ternyata kenapa akun Dana kita itu bisa dibekukan, itu dikarenakan ada orang iseng dan orang yang tidak bertanggung jawab yang berusaha untuk membobol data pribadi kita, membobol saldo rekening di bank kita dengan cara dia memanfaatkan aplikasi Dana gitu ya. Cara kerjanya tuh si penipu itu dia akan berusaha login masuk ke akun Dana kita, dan ia akan berusaha untuk salah memasukkan PIN berulang kali. Nah, jadi dengan kita salah memasukkan PIN berulang kali,
pihak Dana akan mendeteksi bahwa akun kita itu terjadi aktivitas yang tidak wajar sebagaimana mestinya gitu ya. Jadi dengan adanya aktivitas tersebut, Dana membuat akun kita jadi dibekukan gitu. Nah, jadi begitulah kenapa akun kita tiba-tiba yang tadinya login, yang tadinya baik-baik aja, terus tiba-tiba nggak bisa dibuka gitu ya, nggak bisa login, dibekukan gitu. Padahal kita ngerasa nggak ngelakuinnya, berarti itu ada orang iseng guys, ada orang iseng dan orang yang nggak bertanggung jawab yang menggunakan akun Dana kita untuk membekukan akun Dana kita gitu. Padahal kita nggak ngelakuinnya gitu ya. Jadi itulah penyebabnya kenapa tiba-tiba akun Dana kita dibekukan. Jadi kalau sudah kayak gitu, kalian jangan panik, tetap tenang, tetap berpikir jernih bahwa ini bukan kita yang ngelakuin. Dan jangan pernah merespon chat atau pesan dari nomor yang nggak dikenal tersebut. Tetaplah laporkan permasalahan ini ke kontak resmi Dana gitu ya. Jangan merespon nomor-nomor tadi yang nggak dikenal itu. Nah, jadi seperti itulah ya guys ya, modus-modus penipuan berkedok Dana gitu ya. Jadi kalian tuh tetap harus waspada dan hati-hati ya, karena apa ya, kalau misalnya bagi orang pemula kayak gini ya, yang baru mengalami permasalahan kayak gini, pasti, aku yakin pasti akan langsung kaget, panik ya, karena nggak tahu ya kenapa akun Dananya tiba-tiba begini, dan dia langsung percaya aja ke nomor penipu tersebut, dan dia mempercayakan, memberikan kode OTP-nya. Nah, itu hati-hati. Nah, ya hati-hati. Tapi kalau bagi kita, orang-orang yang sudah berpengalaman gitu ya, ya kita cuek aja gitu dengan nomor orang-orangnya gitu. Itu cuman kerjaan orang-orang iseng aja gitu ya guys ya. Jadi jangan ditanggepin, jangan diladenin gitu ya. Cuekin aja gitu. Karena kita tahu akun kita tuh nanti pasti bakal bisa balik lagi kok. Ya gitu. Dan alhamdulillah untungnya juga akun Danaku bisa login kembali ya gitu. Dan ini bisa dilihat juga. Ya bisa dilihat uangnya sudah 0 rupiah ya guys, karena memang uang yang 1 juta kemarin itu sudah aku amankan ya, alias udah aku tarik ke rekening bank aku gitu. Karena ya apa ya, aku mau mengamankan uang itu aja sih, dan aku nggak mau terjadi hal-hal seperti ini nanti ke depannya gitu ya. Ya jadi begitulah pengalaman pribadi aku yang bisa aku sampaikan kepada kalian mengenai modus penipuan baru dari aplikasi Dana yang memanfaatkan nama e-wallet terbesar di Indonesia ini, yaitu Dana. Jadi tetap berwaspadalah kalian dan hati-hati terhadap tindakan-tindakan kejahatan seperti ini, dan jangan mudah percaya ke siapapun. Jangan pernah membagikan kode OTP, PIN ataupun yang lainnya kepada orang lain ya. Jangan pernah membagikan termasuk kepada pihak Dana sekalipun. Jadi saran aku di sini buat kalian semua, yang pertama adalah jangan menyimpan banyak uang di Dana. Itu satu. Jadi pergunakanlah Dana dengan sewajarnya aja, cukup untuk bertransaksi nominal kecil-kecilan saja gitu ya. Jangan nominal besar gitu. Jadi saranku tetaplah menyimpan uang itu di bank gitu ya, di bank yang kalian percaya lah gitu ya. Jangan di e-wallet termasuk Dana gitu. Jadi kalau mau menyimpan uang di Dana ya nominal kecil-kecilan aja lah gitu ya, jangan yang besar gitu, saran aku. Karena ribet sih kalau udah urusan kayak gini gitu ya. Kalau misalnya suatu saat nanti terjadi lagi ya, ada orang iseng yang mau ngebekukan akun kita gitu ya, dan sampai akhirnya akun kita dibekukan permanen sama Dana, wah itu ribet sih urusannya nanti. Jadi ya saran aku jangan menyimpan banyak uang di Dana aja sih. Jangan jadiin Dana ini sebagai alat penyimpan uang yang utama bagi kalian. Tetap gunain bank kalian gitu ya. Dan saran aku yang kedua adalah jangan pernah membagikan nomor telepon Dana kalian kepada siapapun yang belum kalian kenal banget gitu ya. Jadi apa ya, kayak misalnya orang yang belum akrab, belum kenal banget gitu ya, jangan pernah ngebagiin nomor telepon Dana. Jadi hanya bagikan sajalah kepada orang-orang yang kalian percayakan, kayak teman dekat gitu ya, seperti orang tua juga, adik,
saudara, ataupun yang lainnya lah. Pokoknya yang kalian ngerasa udah kenal banget di kehidupan nyata kalian, terus udah akrab banget, kalian juga sudah sama-sama saling percaya, nah itu nggak apa-apa gitu ya. Kalau orang-orang terdekat, insya Allah aman sih, nggak akan ada melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kita juga gitu. Tapi kalau sama orang awam gitu ya, yang belum kalian kenal banget gitu, jangan pernah bagiin sih, kalau menurut aku jangan pernah bagiin nomor telepon dana kalian ke orang-orang yang belum kalian kenal banget gitu. Jadi apa ya, karena takut disalahgunakan aja sih nantinya sama orang-orang yang gak bertanggung jawab itu gitu. Kalau biasanya mereka tahu ya nomor dana kalian, terus nanti mereka ngelakuin hal tersebut lagi, salah memasukkan PIN gitu ya, berulang kali. Nah itu kalau berulang kali gitu ya, misalnya kejadian lagi, nah itu bahaya juga sih buat akun dana kita ya. Efek terburuknya mungkin bisa diblokir atau bisa dibekukan permanen gitu ya sama pihak dana. Jadi ya tetaplah menjaga data pribadi kalian, karena data pribadi kalian adalah rahasia kalian ya. Jadi hanya percayakan kepada orang-orang terdekat kalian gitu. Itu sih saran dari aku yang bisa aku berikan kepada kalian ya. Aku harap kalian bisa tetap waspada dan hati-hati terhadap hal-hal di luar sana gitu ya, dan juga hal-hal yang ada di dunia maya ini. Pergunakanlah handphone dan sosmed ataupun aplikasi yang kalian punya itu dengan sebijak mungkin, dan pintar-pintarlah memfilter hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk gitu ya. Oke, sekian yang dapat aku sampaikan kepada kalian. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian, biar video ini menjadi edukasi bagi teman-teman kalian dan orang banyak. Terima kasih. See you on next time.